Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan pembahasan dari manajemen keuangan 1, masuk ke bab 5 tentang analisis dari investasi piutang. Piutang merupakan aset atau harta perusahaan berupa sifatnya adalah bentuk tagihan kepada pihak ketiga, di mana terjadi akibat dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Jadi ini adalah utama dari penjelasan tentang piutang. Jadi piutang ini masih merupakan bagian dari aset atau hartanya perusahaan yang dibentuk di dalam sebuah tagihan kepada pihak luar, ya, yang dimana hal ini timbul diakibatkan dari suatu penjualan barang ataupun jasa yang dilakukan secara kredit, ya. Jadi kenapa harus dijual secara kredit, ya? Pertama adalah untuk menambah atau meningkatkan laba atau bunga, ya. Jadi ketika faktor orang menjual kredit untuk pertama kali, itu adalah tujuannya adalah untuk menambah atau meningkatkan laba atau meningkatkan pendapatan bunganya, ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi secara kredit, ya, jadi di dalam suatu kredit itu akan ada terdiri dari pembayaran pokok dan pembayaran bunga, ya. Pembayaran pokok adalah melunasi piutangnya itu. Kemudian pembayaran bunga, ya, itu bisa kita peroleh akibat dari adanya kredit itu, ya. Jadi adanya kredit itu, jadi kita bisa mendapatkan pendapatan dari bunga dari penjualan kredit, ya. Inilah tujuan kenapa harus dijual secara kredit, ya. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan juga, ya. Salah satu dengan cara untuk meningkatkan penjualan adalah menjual secara kredit. Memang menjual secara kredit itu harus memperhatikan banyak hal sekali sebelum melakukan kredit, ya. Karena biasanya orang melakukan transaksi jual beli secara kredit itu dikarenakan mereka memiliki keterbatasan kepada cash flow-nya, ya, sehingga dilihat ketika cash flow secara bebasnya ini, ya, digunakan untuk transaksi kredit, ya, jadi akan lihat kesanggupan dari orang tersebut, apakah ia mampu untuk melunasi pembayaran pokok dan mampu melunasi pembayaran bunga itu, ya. Karena cash flow yang terbatas inilah sehingga orang tersebut akan dipelajari secara baik-baik apakah dia ini mampu atau tidak dalam bertransaksi secara kredit ini, ya. Jikalau dia mampu, berarti akan diperhitungkan, misalkan diperhitungkan dari gajinya, misalkan dia seorang karyawan, ya, diperhitungkan dari gaji yang diterima oleh karyawan ini, kemudian dikurangi dengan kebutuhan yang biasa diperlukan, ya. Misalkan kebutuhan yang diperlukan adalah 2 juta misalkan. Nah, setelah total gaji dikurangi dengan kebutuhannya 2 juta itu, maka akan sisa berapa? Nah, sisanya ini apakah akan dipergunakan sebagai investasi, apakah dipergunakan sebagai tabungan atau simpanan dan segala macam. Kemudian uang ini juga akan arus kas bebas ini akan dipergunakan secara matang ketika dia menjalani transaksi kredit, ya. Karena namanya kredit itu harus mempunyai kepastian bahwa orang ini menjanjikan sekali bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ketika melakukan usaha kredit itu, ya. Selain itu juga dengan faktor persaingan. Nah, dengan adanya faktor persaingan ini, ya, jadi semakin banyak orang menjual barang secara kredit, maka
barang itu cepat lebih laku dibandingkan dengan kalau barang itu hanya dijual dengan tunai saja. Memang secara kalau dijual secara tunai saja, maka ia akan memperoleh jumlah uang besar, jumlah uang dari hasil penjualannya itu. Namun tidak semua orang mampu untuk langsung membeli secara tunai, ya. Nah, salah satu untuk mencegah terjadinya penumpukan antara biaya penyimpanan yang tersimpan di dalam gudang, salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan dari kredit ini atau istilah transaksi jual beli kredit ini, ya, supaya barang itu cepat laku, ya, dan prosesnya jadi lebih cepat, ya, dan juga adanya kompensasi yang diterima oleh yang si penjual ini dalam bentuk pendapatan bunga akibat dari transaksi jual beli secara kredit ini, ya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi dari piutang. Nah, klasifikasi dari piutang itu yang pertama adalah sebutnya kalau di jasa, ya, di jasa sebutnya adalah piutang usaha, ya, piutang usaha. Kemudian kalau disebutnya perusahaan dagang akan disebut dengan piutang dagang, ya. Nah, kalau di perusahaan manufaktur yang akan biasa disebut dengan akuntansi biaya, sebutnya adalah apa? Piutang, bukan piutang manufaktur, ya, tapi adalah piutang usaha juga, ya. Karena kalau perusahaan manufaktur itu mereka itu menjualnya kepada eceran, ya, bukan menjual kepada konsumen. Jadi kategori perusahaan manufaktur itu biasanya jumlahnya sudah cukup gede, ya, jumlahnya sudah cukup gede, dan mereka pelanggannya itu mereka bukan pelanggannya adalah konsumen akhir, tapi mereka pelanggannya adalah para retail, ya, karena mereka itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang gede. Mereka akan pasarkan di perusahaan wholesale, ya, grosir, ya, mereka akan masarkan di grosir, kemudian mereka akan masarkan di eceran, ya. Nah, nanti dari grosir dan eceran ini mereka akan masarkan kepada konsumen akhir, ya. Itu istilah piutang di dalam kategori jenis usaha. Nah, berikutnya adalah namanya ada piutang wesel, ya. Piutang wesel saya tidak jelasin lagi, ya. Wesel silakan dijelasin nanti itu sama dosen kalian yang ngajar di akuntansi keuangan menengah, ya. Nanti harusnya ada diajarin lebih detail tentang wesel, karena saya kan di sini hanya investasi piutang saja. Jadi untuk masalah piutang wesel nanti itu akan dijelaskan sama dosen kalian di akuntansi keuangan menengah, ya. Piutang wesel juga istilahnya lebih biasa dikenal dengan istilahnya adalah wesel tagih, ya, wesel tagih. Jadi ada istilah yang sering dipakai. Jadi ada yang namanya piutang wesel atau yang biasa disebut dengan wesel tagih, ataupun yang satunya lagi adalah hutang wesel yang disebut dengan wesel bayar, ya. Ini salah satu istilah dari wesel. Nanti penjelasan tentang wesel nanti dijelaskan di akuntansi keuangan menengah saja. Saya tidak menjelaskan sampai ke situ, ya. Kemudian adalah piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini adalah merupakan piutang yang terjadi di dalam internal perusahaan, ya. Misalkan piutang lain-lain ini adalah piutang yang berkaitan dengan transaksi jual beli sesama induk dan anak perusahaan, ya. Kemudian bisa juga piutang lain-lain ini adalah piutang dari karyawan yang meminjam uang untuk melakukan kredit, misalkan pinjaman KPR atau pinjaman untuk kendaraan dan segala macam, ya, akan dikategorikan di piutang lain-lain ini, ya. Nah, piutang ini merupakan aset yang paling penting di dalam perusahaan dan menjadi bagian yang paling besar di dalam likuiditas perusahaan setelah kas dan setara kas. Nah, kalau kalian anda mempelajari tugas saya, di tugas saya itu biasanya di dalam laporan keuangan biasa sering dituliskan bahwa ada yang namanya kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas ini selain kas di dalam yang dipegang sendiri itu di hold sendiri di dalam keuangannya, ya. Selain itu juga ada setara kasnya yang bisa berupa itu adalah seperti kayak deposito, ya,
deposito, kemudian efek dan lain-lainnya. Efek itu jangan ngambil di bagian ekuitas, efek bukan ngambil dari situ. Efek itu silakan pelajari di laporan keuangan di bagian kas dan setara kas, biasanya di situ ada. Efek itu adalah surat berharga yang kita beli, ya, kita beli untuk kita investasi, ya, itu kategori efek, bukan dilihat dari ekuitas kita. Kalau ekuitas kita itu adalah modal kita yang dibiayai oleh perusahaan sendiri sama dari pinjaman orang lain gitu. Jadi jangan efek itu diperhatikan di modal saham atau yang biasa disebut dengan bagian ekuitas. Jangan dilihat dari situ. Lihatlah di bagian kas dan setara kas di situ. Kalau di bagian laporan keuangan ada menuliskan secara efek secara langsung, silakan pelajari efeknya di bagian notesnya. Notesnya kan ada. Silakan pelajari kembali di bagian notes itu. Notes itu akan menjelaskan secara detail sumber ini diperoleh dari mana, kas dan setara kas, isinya apa-apa aja, biasa dijelasin kok. Biasa ada jelasin cash in hand berapa, giro berapa, kemudian deposito berapa, kemudian punya saham di sini berapa gitu. Biasa ada dijelasin. Cuman kayaknya kebanyakan ini mereka banyak tidak baca, jadi orang tidak tahu, ya. Ingat, yang disajikan di dalam laporan keuangan itu ada sifatnya adalah ringkas, ya, sifatnya adalah ringkas. Jadi untuk kita mengetahui secara detail, kita harus membaca yang namanya catatan atas laporan keuangan. Di situ akan dijelasin kategori rincian dari setiap pos-pos akun yang ada di dalam laporan keuangan itu, ya. Semua pos ada notes, ya. Semua pos ada note, dan notes itu harus dibaca supaya bisa tahu klasifikasinya itu apa-apa saja, ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah faktor besar kecilnya sebuah piutang, ya. Piutang itu yang besar kecilnya itu yang pertama adalah volume penjualan kreditnya, ya. Kedua, syarat pembayaran dari penjualan kredit, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan tentang pembatasan kredit atau plafon, ya. Kemudian keempat adalah kebijakan dalam mengumpulkan piutang. 5 adalah kebiasaan membayar dari para langganan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah volume dari penjualan kredit. Nah, kalau bicara tentang volume dari penjualan kredit, berarti adalah berbicara tentang ukuran dari seberapa banyak penjualan itu diaktifasi, ya. Apakah sebagian besar itu penjualan secara cash, apakah penjualan itu sebagian besar dari kredit, ya. Itu yang mempengaruhi. Jadi biasanya kadang-kadang di dalam sebuah perusahaan banyak lebih menggencar di kredit ini, ya, karena kredit ini selain meringankan bagi si pembayar ini, ya, pembayar kredit ini, juga si penerima kredit ini, si orang yang menawarkan kredit ini akan menerima merupakan mendapatkan itu adalah pendapatan bunga, ya. Kemudian ada syarat pembayaran dari penjualan kredit. Nah, syarat dari penjualan kredit itu biasa dituliskan di dalam contoh soal yang biasa di akuntansi. Itu biasa contoh adalah 2/10 N/30. Masih ingat 2/10 N/30, ya? Itu adalah 2/10 N/30 adalah jika seseorang melunasi dalam waktu 10 hari sejak tanggal penjualan, maka ia akan mendapatkan diskon 2% dan jangka waktu tempo pembayaran adalah 30 hari. Itu adalah 2/10 N/30. Salah satu contoh dari syarat pembayaran penjualan kredit. Nah, yang berikutnya adalah tentang dari ketentuan tentang pembatasan kredit atau plafon. Nah, ketentuan atau pembatasan kredit ini biasanya dimaksudkan kepada perbankan, ya, contohnya perbankan, ya. Ini biasanya nampak di sini, ya, karena di dalam perbankan itu ada namanya ada pemberian kredit. Mereka semua ada pembatasan maksimal nilai kredit itu berapa. Jadi kredit yang bisa diberikan itu ada berapa besar, itu semuanya ada pembatasan yang disebut dengan plafon, ya. Ini biasanya nampak di dalam perusahaan perbankan, ya. Karena di setiap perusahaan perbankan berarti kita menyediakan yang namanya jaminan. Nah, ketika kita menyediakan jaminan kita dinilai dan ternyata nilai jaminan kita adalah, misal contoh adalah 1 miliar,
ya. Nah, ternyata pembatasan kredit yang kita dapat lakukan adalah 80% maksimal, ya 80% dari nilai jaminannya. Berarti kita hanya dapat meminjam sebanyak 800 juta saja, walaupun jaminan kita itu jauh lebih besar. Kenapa ada spare seperti ini? Spare ini yang dimaksudkan adalah ketika waktu terus berjalan, ternyata si peminjam ini tidak mampu membayar, maka akan butuh waktu dalam proses untuk melakukan penagihan secara beruntut, ya, penagihan secara beruntut sebelum kepada penyitaan, ya. Sebelum biasanya kita nagih dulu sampai beruntut, ya, sampai kolektibilitas mereka itu naik terus sampai dianggap gagal bayar. Sudah sampai dianggap gagal bayar, baru kita akan melakukan proses penyitaan jaminan. Nah, semuanya itu membutuhkan waktu. Ingat, kalau kita berbicara nilai waktu dari uang, waktu itu kita ukur, ya. Waktu itu kita ukur, ya. Jadi makanya dikasih spare 20% ini supaya apa yang telah kita lakukan dalam proses panjang itu tidak berbuah sia-sia. Kemudian berikutnya adalah kebijakan dari pengumpulan piutang. Nah, kebijakan dari pengumpulan piutang ini nanti saya akan jelaskan di dalam soal saja. Nanti di dalam soal itu bisa lebih jelas, ya. Untuk kebiasaan membayar daripada langganan ini juga sudah sangat familiar sekali kalau masa kebiasaan, ya. Karena banyak orang itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam ketika mereka membayar tagihannya, ya. Itu bisa kita pelajari di lapangan sendiri. Waktu mereka membayar itu seperti apa. Ada yang suka bayar pada saat akhir bulan, ada yang suka bayar pada saat awal bulan, ada yang suka bayarnya nyicil dan segala macam, ya. Lanjut. Nah, risiko kredit, ya. Yang pertama adalah kemungkinan kredit itu bisa tidak tertagih secara keseluruhan. Ada kemungkinan, ya. Kemudian kredit itu juga tak tertagih secara sebagian, jadi hanya tertagih sebagian aja, sebagian tidak tertagih. Kemudian terjadi yang namanya penundaan pembayaran akibat arus kas bebasnya yang terbatas itu mengalami yang namanya ketidakpastian, ya, sehingga akan menimbulkan yang namanya terjadinya penundaan pembayaran ini, ya. Selain itu, modal kerja menjadi tidak produktif. Jadi ada perbedaan antara aset lancar dengan hutang lancar. Sering kali ada yang menanya saya, Pak, modal kerjanya negatif. Dia bilang, ya kalau memang modal kerjanya negatif, selama kamu hitung tidak salah, ya memang begitu. Karena memang ini salah satu petunjuk di mana modal kerjanya tidak produktif, di mana aset lancarnya lebih kecil dibandingkan dengan hutang lancarnya itu, ya, sehingga menjadi nilainya adalah minus, ya, sehingga menjadi modal kerjanya itu tidak produktif, ya, karena pengelolaan aset yang ada itu belum dapat mengatur hutang lancarnya itu secara signifikan. Kemudian risiko kerugian piutang, ya. Jadi risiko kerugian piutang adalah risiko tak tertagih secara keseluruhan. Kemudian ada risiko tak tertagih secara sebagian. Jadi sebagian, ya, bisa saja semua tidak tertagih, atau bisa saja tertagih sebagian saja, sisanya tidak tertagih. Adanya keterlambatan dalam melunasi piutang, dan juga ada risiko tidak tertanamnya modal di dalam piutang. Ini tidak tertanamnya modal di dalam piutangnya akibat dari pembayaran yang tidak tepat waktu, yang mengakibatkan menjadinya uang yang kita gunakan untuk piutang ini kita untuk mengalokasikan ke tempat lain itu nggak bisa jadinya, akibat dari pembayaran yang tidak tepat waktu itu, ya. Oke, untuk penilaian risiko kredit adalah ada 5C. Yang pertama adalah karakternya. Jadi kita melihat dulu karakter orang ini memang karakter yang bagus atau karakter yang jelek, ya. Jadi ketika kita melakukan proses kredit itu karakter orang itu dinilai. Oh, orang ini itu jujur, orang ini bisa dipercaya, orang ini itu nggak suka bohong, ya. Kalau orang itu suka dari kelihatan, oh suka banyak janji-janji, itu dia nggak akan pernah goal kreditnya, ya. Jadi bukan masalah kejujuran, masalah kepercayaan itu bukan hanya dinilai secara moralitas saja, tapi di dalam kredit itu juga dinilai, ya.
Orang yang bagus dengan orang yang tidak bagus, orang yang tidak bagus tidak akan pernah dikasihkan kreditnya, itu mustahil, ya. Kemudian yang berikutnya adalah capacity, adalah kemampuan membayar, ya. Setelah karakternya sudah bagus, kita akan lihat dengan perolehan gajinya apakah dia mempunyai kemampuan untuk membayar kredit atau tidak, ya. Walaupun karakternya bagus, tapi kalau dia punya gaji yang kecil sehingga dia tidak mampu untuk membayar kredit, ya pasti nggak akan bisa bayar, nggak bisa keluar juga kreditnya, ya. Kemudian dia punya kapital, ya, punya modal, ya, punya modal atau cadangan yang memang dia simpan untuk membayar kredit, ya. Jadi ketika kalau terjadi gajinya kena potong akibat COVID, dia juga mempunyai modal sendiri yang dia bisa gunakan untuk membayar kredit, ya, seperti itu contohnya. Kemudian ada juga yang namanya kolateral atau jaminan, ya. Dia mempunyai jaminan apa gitu, ya. Pasti misalkan kita mempercayai seseorang, kita pasti akan meminta jaminan apa yang saya bisa percaya ke kamu gitu, ya kan. Jadi orang percaya kepada seseorang bukan hanya berdasarkan karena saya bisa dipercaya, bukan hanya omongan seperti itu saja, tetapi ada sesuatu yang bisa orang itu menjaminkan kepada kita bahwa memang orang ini bisa dipercaya, ya. Itu. Jadi orang percaya itu bukan hanya dasar percaya aja, tapi karena ada jaminan lah maka orang bisa percaya. Kemudian yang terakhir adalah kondisi. Ini adalah kondisi yang mempengaruhi secara internal maupun eksternal di dalam orang tersebut, sehingga kita perlu mempertimbangkan apakah ini menjadi risk atau tidak di dalam sebuah kredit, ya. Terakhir, kemudian di penilaian risiko kredit 4P, kita akan lihat ada person atau lihat orangnya dulu, ya. Di mana-mana kita lihat karakter dan orangnya dulu. Orangnya ini bagus apa enggak? Kalau bagus pasti bisa untuk diajukan kredit. Kalau nggak bagus pasti akan menimbulkan risiko kredit. Jadi orang tidak akan meminjamkan kreditnya, tidak akan melaksanakan kredit, ya. Kemudian prospek. Nah, setelah orang itu dinilai bagus atau tidaknya, kita akan nilai orang ini berprospek atau tidak, ya. Orang ini memiliki usaha apa gini-gini. Usahanya itu memprospekkan dia secara masa depannya. Ternyata menjanjikan dan segala macam. Oke, bisa kita ajukan kredit. Kemudian purpose, apa yang telah diberikan, apa yang telah disajikan. Purpose, itu purpose, ya. Jadi kita akan melihat apa yang telah disajikan kepada orang itu ketika orang itu pengen kredit, ya. Kita akan melihat secara baik apa yang telah disajikan kepada dia, apa yang disajikan kepada kita itu. Kita akan nilai semua satu persatu secara analisis, kita akan nilai, ya. Setelah itu bagaimana proses pembayarannya, ya, payment, bagaimana proses pembayarannya itu, ya. Inilah ada penilaian risiko 4P dan penilaian risiko 5C ini. Ini 9 bagian ini sangat penting sekali di dalam penilaian risk dari kredit itu, ya. Baik, saya akhiri dulu untuk pembahasan dari teori dari investasi piutang ini. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan seperti biasa di forum Google Classroom. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih, selamat malam.